rancak bana. Balang bukan sembarang balang, basarangnya di tengah padang. Salam bukan sembarang salam. Salam istimewa anak orang Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang yang menambahkan tampek-tampek nama sejarah di Minangkabau. Selamat menyaksikan. Tampek pertama, Museum Bustanul Arifin nan terletak di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Museum ko didirikan pada tanggal 8 bulan 8 tahun 1988 oleh almarhum Datuk Bustanul Arifin dan keluarga besarnya. Museum ko diresmikan tanggal 7 Desember tahun 1990. Datuk Bustanul Arifin mendirikan museum ko karena beliau ialah putra Padang Panjang dan sebagai ucapan terima kasih beliau kepada tanah kelahirannya. Museum ko berbentuk rumah gadang dan punya ampek lanjar dan 9 ruang serta tiang-tiang nan meriang. Dibuatnya pusat dokumentasi dan informasi Minangkabau ko karena dulunya orang Minang tu mempelajari adanya surang membutuhkan biaya nan gadang dan waktu yang lama. Karena literatur terhadap Minangkabau banyak di Museum Nasional di Jakarta. Makanya Bustanul Arifin mengumpulkan literatur-literatur Minangkabau dan wadahnya didirikan di Padang Panjang sebagai tanah kelahirannya. Jadi museum ko bisa dikatuan bebantu perpustakaan dan perpustakaan pasti banyak buku-bukunya. Buku-buku di museum ko banyak menggunakan bahasa Belanda, tapi ada juga bahasa Arab, Minang dan Inggris. Kesadaran buku jo foto di museum ko indah asli, hanyalah replika dari Museum Nasional. Selain buku, di siko ada juga alat-alat musik, mata uang lama, dan bertujuan untuk menambah daya tarik pengunjung wisatawan. Tampek kedua makam Tante Jogurhano, nan terletak di negari Tuo Periangan Luhak Tanah Datar, Sumatera Barat. Tante Jogurhano ialah seorang arsitek pertama yang membangun rumah gadang, rumah adat orang Minang dan atehnya bagoncong mencencang langit, yang kini menjadi ciri khas rumah adat Minangkabau. Di sebelah timur bagian kawasan makam ko terdapat kursi batu nan disusun 8 buah dan menandakan jumlah ninik mama nan 8. Kursi-kursi ko digunakan sebagai tampek duduk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Dan untuk panjang makam Tante Jogurhano ko lebih kurang 25 meter, jo lebarnya 1,2 meter. Namun ukuran ko bisa berbeda-beda jika diukur oleh setiap orang atau berulang kali, sehingga tidak akan sama panjangnya. Itulah yang menjadi keunikan dari kuburan panjang ko. Makam Tante Jogurhano ko dibuat dari susunan batu kali jo batu nisan dan sederhana. Di atasnya tumbuh 6 buah batang kamboja dan menambahkan suasana sakral. Selain balai panjang dan terdapat di sebelah timur makam, di sebelah barat makam terdapat gundukan tanah setinggi kurang lebih 2 meter, diameter sekitar 10 meter. Di atas gundukan terdapat batu tua yang disangkut sebagai candi paling tua di negeri Periangan, dan dulu dipakai sebagai tampek sesaji atau pemujaan dewa. Tampek selanjutnya ialah batu batikam. Batu batikam ialah salah satu cagar budaya bersejarah yang terletak di Jorong Dusun Tuo, Kecamatan Limaukaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Dulu berfungsi sebagai medan dan bapaneh atau tampek bermusyawarah kapal suku. Susunan batu di sekeliling batu batikam dan mirip sandaran tampek duduk berbentuk persegi panjang melingkar. Pada bagian tengah terdapat batu batikam dari bahan batuan andesit. Batu ko berukuran 55 x 20 x 40 cm. Menurut sejarahnya, batu batikam ko mulanya disebabkan karena perselisihan antara dua datuk, yaitu Datuk Perpatiah nan Sabatang dan Datuk Ketua Manggungan yang merupakan dua kakak beradik yang berlainan bapa.
Datuk Perpatiah menginginkan masyarakat itu diatur dalam semangat yang demokratis atau dalam tatanannya yaitu sistem pemerintahan kelarasan Bodi Caniago, duduk samo rendah, tagak samo tinggi. Sedangkan Datuk Katumangguangan menginginkan rakyat itu diatur dalam tatanan yang hierarki, yaitu sistem pemerintahan kelarasan Koto Piliang berjanjang naik, batangga turun. Dan karena perbedaan itulah keduanya memutuskan untuk berunding dengan cara bermusyawarah. Namun perundingan itu tidak berjalan dengan lancar. Dan untuk menghindari pertikaian dan tidak saling melukai, Datuk Perpatiah menikam sebuah batu tersebut dengan kerisnya sebagai pelampiasan emosinya. Dan agar perselisihan itu capek selesai dan tidak dilakukan besok harinya. Sampai selanjutnya Istana Basa Pagaruyang dan berada di Pagaruyang, Kecamatan Tanjung Ameh, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana Basa Pagaruyang dulunya adalah rumah tampe tinggal raja sekaligus tampe raja menjalankan pemerintahannya. Istana ko didirikan pada 1347 dengan raja pertamanya Raja Aditya Warman. Dan sebenarnya istana yang dapat kita lihat kini ko hanyalah replika kedua dari yang aslinya. Istana Basa Pagaruyang yang asli terletak di balik Bukit Bungsu atau di kawasan Bukit Batu Patah, bukit yang berada di belakang istana kini ko. Istana terbakar pertama kali pada tahun 1804 karena Parang Padri dan dibangun replika pertamanya pada tahun 1976 di Kabupaten Tanah Datar. Dan pada tanggal 27 Februari 2007, istana kembali terbakar karena sambaran patuh dan dibangun balik pada tahun 2008 dan diresmikannya pada tanggal 30 Oktober 2003 balik. Istana Basa Pagaruyang ko memiliki 3 lantai, 72 tiang dan sabaleh gonjong. Pada lantai 1 dapat kita lihat pertama yaitu tampe yang dikelilingi oleh tirai dan tajuntai di sisi kanan, kiri dan mungkonyo. Itu disebut dengan singgasana yaitu tampe bundo kanduang. Disitulah bundo kanduang mencalik sianan alah tibo atau nanalun tibo dan untuk matu segala sesuatu di atas rumah. Dan di mungko singgasana ko ada tiang yang berwarna kuning. Tiang ko dinamakan tonggak tuo yaitu tonggak nan paling tuo. Di lantai pertama ko terdapat 9 ruang. Ruang pertama di paling ujung sebelah kanan dan ada tiang warna hitam. Itu disebut dengan Anjuang Raja Bagandiang, yaitu tampe ruangan untuk raja dan ratu. Dan ruangan dari tiang warna merah dari ujung ke ujung dan totalnya adalah 7 ruang adalah tampe untuk putri nan alah menikah dari yang paling tua sampai ke paling muda. Ruang-ruangan itu dibatai oleh bata gadang dan mirip kayak lamari-lamari di mungko ruangannya. Ruangan terakhir namanya Anjuang Perak, yaitu ruangan Bundo Kanduang atau Ibu Suri. Di lantai 1 ko terdapat di belakangnya dapur. Dapur ko memiliki 2 ruangan. Ruang di sebelah kanan tampe masak jual alat-alat dapur dan di sebelah kirinya adalah tampe dayang-dayang kerajaan. Masuk lantai 2. Di lantai 2 ko ada 5 ruangan. Dinamakan Anjuang Paranginan, yaitu tampe putri raja nan alun menikah. Lantai 3, yaitu lantai terakhir di istana ko, dinamakan Mahligai, yaitu tampe menyimpan harta pusaka raja dan tampe raja menghadiri rapek rahasia.